Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuna Muharni dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan memaparkan tentang analisis Suggestor Customer Relationship Management. Pertama, apa itu CRM? CRM menurut Turban adalah suatu pendekatan pelayanan kepada konsumen yang berfokus pada pembangunan jangka panjang dan hubungan konsumen yang berkelanjutan yang dapat memberikan nilai tambah bagi pelanggan maupun perusahaan. Selanjutnya yaitu jenis Customer Relationship Management. Pertama ada strategic CRM, yaitu berfokus pada pengembangan budaya bisnis yang berpusat pada pelanggan. Dedikasikan untuk memenangkan dan menjaga pelanggan, mengembangkan proporsi nilai yang lebih baik, dan orientasi bisnis ini adalah produk, produksi, penjualan, dan pelanggan. Jenis yang kedua yaitu Operational CRM, yaitu mengotomasi dan memperbaiki proses bisnis yang customer facing dan customer supporting. Dan operasional CRM ini juga mengidentifikasi, memenangkan, dan mempertahankan pelanggan. Jenis yang selanjutnya yaitu Analytical CRM, yaitu terkait dengan menangkap, menyimpan, mengekstrak, mengintegrasi, memproses, menginterpretasi, dan menggunakan dan melaporkan data terkait pelanggan dan perusahaan. Selanjutnya yaitu Collaborative CRM, yakni mendeskripsikan penyelarasan strategi dan taktik perusahaan yang terpisah secara normal di dalam rantai pasok untuk identifikasi, atraksi, retensi, dan pengembangan pelanggan yang lebih menguntungkan. Yaitu pertama Service Automation, yakni mengelola operasi layanan melalui call center, kontak, web, atau tatap muka. Dan juga bisa menangani dan mengkoordinasi layanan terkait komunikasi, baik itu inbound atau outbound di seluruh saluran. Yang kedua ada Marketing Automation, yakni mengaplikasikan teknologi pada proses pemasaran. Dengan melalui manajemen campaign, memungkinkan bagian pemasaran menggunakan data pelanggan dalam rangka mengembangkan. Selanjutnya yaitu Salesforce Automation, yaitu merupakan bentuk asli dari operasional CRM yang diadopsi dalam lingkungan B2B, business to business. SFA ini mengaplikasikan teknologi untuk mengelola aktivitas penjualan perusahaan dan dapat dikonfigurasikan berdasarkan tahapan proses penjualan. Selanjutnya saya akan memaparkan produk di Suggestor CRM, yaitu pertama ada CRM, yakni mendapatkan pelanggan baru dan membuat pelanggan lama senang. Yang kedua ada live chat, yaitu obrolan yang disematkan merupakan cara yang nyaman untuk menghubungi pelanggan dengan tepat waktu. Yang ketiga ada helpdesk, yaitu mengumpulkan informasi dari berbagai saluran dan menyajikannya dalam satu halaman. Selanjutnya ada project and task management, yaitu Suggestor memudahkan untuk mengelola dan menetapkan tugas dalam satu tim. Editor email, yaitu untuk meningkatkan pelayanan pelanggan secara instan. Ada knowledge base. Selanjutnya ada feedbacknya, ada VoIP, yaitu dapat membantu Anda dalam menghemat waktu dan uang. Karena selanjutnya ada team management, yaitu memungkinkan melacak waktu yang dihabiskan untuk tugas tunggal dan seluruh proyek. Selanjutnya Suggestor CRM, yakni adalah software manajemen helpdesk yang efisien yang dimanfaatkan oleh dukungan pelanggan dan tim manajemen tiket sehingga mereka dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan prospek dan pelanggan yang lebih baik, mempromosikan dan menawarkan bantuan untuk produk mereka secara efektif dan mempercepat pertumbuhan bisnis. Fitur-fitur yang terdapat pada CRM. Pertama ada CRM fitur, yaitu ada customer profile yang memudahkan dalam menyerap semua informasi tentang pelanggan dengan cepat. Yang kedua ada interaction history. Yang ketiga ada interaction statistik. Yang keempat ada financial history, yaitu melacak pendapatan dan memanfaatkan riwayat pembelian setiap klien. Yang kelima ada cyclical reminder, yaitu pengingat tugas. Yang keenam ada reporting. Yang ketujuh ada dokumen manajemen, yaitu menyimpan dan berbagi dokumen perusahaan dengan mudah dan andal. Yang ke-8 ada customer segmentation. Yang ke-9 ada deal tracking, memprediksi adanya potensi pendapatan. Yang selanjutnya ada funnel chart, integrated communication, yaitu ticket assignment. Yang kedua ada fitur chat, yaitu terdiri dari full customization yang mana feedback obrolan Suggestor dapat disesuaikan sepenuhnya. Yang kedua ada live sheet view, yaitu menonton lalu lintas di situs web secara real time dan melihat tindakan setiap tamu. Yang ketiga ada persistent session. Yang keempat ada searchable arsip, yaitu obrolan Suggestor membuat lebih mudah dari sebelumnya dengan mengarsipkan setiap kata yang Anda dan tamu Anda ketikkan ke jendela obrolan. Yang kelima ada embeddable widget. Yang keenam yaitu offline message. Yang ketujuh yaitu visitor information lookup. Selanjutnya ada notification, yaitu pemberitahuan tentang segalanya dan juga notifikasi terdiri dari pengingat visual, suara, atau keduanya. Yang ketiga ada helpdesk fitur, yaitu ada respon rating, yang mana sistem ini mengumpulkan feedback atau umpan balik otomatis. Kami memungkinkan untuk pengguna menilai interaksi mereka dengan tim Anda. Selanjutnya ada test and workflow management. Selanjutnya ada activity tracking. Yang keempat ada team sheet and work tracking, yaitu data waktu yang dihabiskan untuk sebuah proyek. Selanjutnya ada time tracking and analysis. Selanjutnya ada canned responses, yaitu bangun database tanggapan terekam untuk pertanyaan umum dan pastikan hubungan pelanggan yang tepat waktu dan konsisten. Selanjutnya ada Unifit Inbox. Selanjutnya ada fitur task management yang terdiri dari generate timesheet, yaitu sebuah pengingat harian memastikan Anda agar tidak pernah lupa untuk mencatat waktu. Selanjutnya ada time tracking. Selanjutnya ada prioritize task. Selanjutnya ada sick text, yaitu memungkinkan Anda menugaskan anggota tim ke tugas dengan beberapa klik.
Yang kelima ada user privilege, yaitu menawarkan sistem manajemen yang terperinci sehingga Anda dapat memutuskan siapa yang dapat membuat proyek baru, menjelajahi laporan, atau menetapkan tugas. Selanjutnya postpone text, yang mana konsep dari suggester ini yaitu kejelasan dan keterbatasan. Selanjutnya ada projects, yang membuat proyek yang terdiri dari tugas-tugas yang dikategorikan dan anggota tim yang mengerjakannya. Ada juga integration and other module. Selanjutnya ada kategori, yaitu mengelompokkan seluruh proyek atau tugas yang ditetapkan ke sebuah proyek. Selanjutnya ada calendar and task. Selanjutnya ada fitur bitter email, yang mana ini terdiri dari keep your old address, yaitu membuat kemudahan dalam mengirim dan menerima email dari kontak surat yang ada dari antarmuka. Ada juga single inbox, yaitu selanjutnya ada SMTP mail. Selanjutnya ada unlimited mailbox. Ada juga multiple department companies or brands, yaitu membuat tampilan berbeda untuk setiap perusahaan merek atau departemen yang Anda kelola. Selanjutnya yaitu custom HTML footer, yaitu footer. Ada juga outgoing mail tracking. Selanjutnya ada WYSIWYG plus HTML editor, yaitu membuat pesan dengan format lengkap menggunakan editor grafis bawaan. Selanjutnya ada mail archive import, selanjutnya itu threads, yaitu memanfaatkan standar industri ini dan menampilkan percakapan email Anda dengan cara yang familiar dan dapat dibaca seperti di email. Dan selanjutnya ada custom filter, yaitu membuat beberapa filter email dapat secara dramatis mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mengelola korespondensi. Ada juga respond rating, yaitu memberikan cara mudah kepada klien Anda untuk menilai setiap interaksi dengan tim Anda. Dan juga ada group mailing. Selanjutnya fitur knowledge base, yaitu pertama ada question and answer, yakni memudahkan pembuatan halaman bantuan yang dikategorikan, yang mana ini berguna untuk produk online dan fisik. Selanjutnya ada help bubbles. Ini ada email notification, yaitu ketika ada komentar terbaru maka akan langsung muncul di basis pengetahuan Anda. Pemberitahuan email dapat dikirim ke penulis entry atau ke administrator pangkalan pengetahuan. Selanjutnya ada juga website widget, yaitu widget. Selanjutnya ada layout personalization, yaitu basis pengetahuan dapat dipersonalisasikan untuk berbaur dengan desain situs atau aplikasi Anda. Yang keenam yaitu memungkinkan Anda untuk mengatur hak pengeditan secara tepat untuk setiap pengguna. Suggester ini juga memiliki berbagai bahasa, yakni ada bahasa Inggris, Prancis, dan Polandia. Dan juga bisa mengimpor dan ekspor, yaitu dapat mengekspor seluruh basis pengetahuan Anda sebagai file PDF, kapan saja, tidak hanya PDF, tetapi juga bisa docs dan file teks lainnya. Dan bisa juga intranet knowledge base, yaitu menambahkan perlindungan sandi untuk memastikan bahwa hanya rekan kerja resmi yang memiliki hak akses. Dan juga ada integration and extension. Selanjutnya pada fitur feedback, yaitu ada forum, ada juga tab. Yang ketiga ada personalization. Yang keempat ada privasi, yang mana forum ini dapat dikonfigurasikan sehingga kiriman baru hanya dapat dilihat oleh administrator. Selanjutnya ada notification. Yang keenam ada user, yaitu membuat Anda menunjuk banyak pengguna sebagai administrator forum saran. Dan juga di fitur ini, satu akun suggester dapat dikaitkan dengan beberapa forum saran masing-masing dengan antarmuka dengan bahasa yang berbeda. Selanjutnya ada beta test. Selanjutnya ada gamification. Ada juga voting, yang mana pengguna dapat memberikan suara pada kontribusi satu sama lain. Dan yang terakhir ada Facebook. Fitur yang terakhir yaitu adalah VoIP. Pertama ada integrate with Flipo and Telecom. Yang kedua ada soft phone integration. Yang ketiga yaitu call analysis. Yang keempat ada client lookup. Yang kelima ada contact history. Yang keenam ada call notes. Yang ketujuh ada consultant comparison. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang demo aplikasi Suggester. Pertama, pada saat pertama kali kita masuk ke software Suggester CRM ini, maka kita akan melihat tampilan seperti ini. Setelah itu kita akan coba masuk dengan menekankan free trial untuk percobaan penggunaan secara gratis selama 30 hari. Selanjutnya login, yaitu pada menu sign up ini Anda dapat mendaftarkan email baru untuk masuk ke dalam software Suggester CRM ini. Namun jika sudah memiliki akun Google sebelumnya, silakan klik login. Ketika Anda berhasil login, maka Anda akan menemukan tampilan di bawah ini yang menyatakan apakah Anda mau menerima notifikasi dari Suggester CRM atau tidak, serta sebuah notifikasi yang mengarahkan Anda untuk mengkonfirmasikan email Anda. Setelah Anda login, maka ada halaman konfirmasi email, yang mana Anda akan diarahkan untuk mengisi data-data pribadi. Selanjutnya, jika Anda mengklik Set baik di halaman pengisian profil maupun di halaman Change Password, maka Anda akan masuk ke halaman beranda sistem. Gambar di atas ini, bisa lihat di sini ada tertera info tentang data Anda. Jika Anda sebuah tim, maka Anda dapat mengklik Add User untuk menambah atau mengundang rekan Anda. Setelah itu, pada fitur tes, yaitu pada halaman tes ini, Anda melihat kumpulan tugas pekerjaan Anda yang terdiri dari New, Accepted, In Progress, dan Resolved. Dan selain task, Anda juga dapat mengerjakan project. Selanjutnya, jika Anda mengklik bagian CRM, maka akan muncul dua pilihan, yaitu ada client dan deals. Jika pekerjaan Anda sudah selesai atau ingin mengganti akun, Anda bisa mengklik email Anda dan akan muncul berbagai pilihan. Maka Anda pilih klik logout. Selanjutnya, pemetaan fitur Suggester terhadap fungsionalitas CRM MA, yang mana bisa Anda lihat pada tampilan ini. Selanjutnya, pada tampilan ini ada pemetaan fitur Suggester terhadap fungsionalitas CRM SFA. Selanjutnya, ada tampilan pemetaan fitur Suggester terhadap fungsionalitas CRM SA.
Baiklah, sekian dari pemaparan analisis tugas CRM ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.